Shalom, selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara di Malaysia, di Sabah, Sarawak, di Kuala Lumpur, dan dimanapun berada. Senang kembali menjumpai saudara. Pagi hari ini saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan, untuk dapat mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terangi hati kami dengan firman Tuhan, ajar kami Tuhan untuk senantiasa mengerti apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Mazmur 23 ayat yang ke-1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Puji Tuhan. Saudaraku, kekristenan adalah sebuah kehidupan yang harus menjadi realita dalam hidup orang percaya setiap hari. Kita harus memandang kekristenan sebagai realita hidup dan bukan hanya sebatas agama. Dengan demikian, hidup kerohanian kita akan maju, iman kita akan bertumbuh, dan pengenalan kita akan pribadi Tuhan semakin bertumbuh. Saat kita memandang kekristenan sebagai suatu kehidupan yang tidak terpisahkan dengan pribadi Tuhan Yesus dan sebuah hubungan yang intim dengan Dia, maka kita akan menjadi orang Kristen yang bertumbuh dewasa karena mengalami perjalanan rohani yang nyata dengan Tuhan sebagai akibat perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Itulah sebabnya Daud berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Artinya bagi setiap orang yang memiliki hubungan erat dengan Tuhan secara pribadi dan membangun hubungan yang karib dengan Dia, Tuhan pasti akan menyatakan dirinya. Selain sebagai raja atas Israel, di masa hidupnya Daud memiliki pengalaman hidup sebagai gembala. Meski kambing domba yang digembalakannya tidak terlalu banyak, tetapi ia melakukan tugasnya dengan penuh kesetiaan. Dengan penuh kesabaran ia membimbing kambing dombanya ke padang yang berumput hijau, supaya cukup makanan dan ke air yang tenang. Bahkan ia rela mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan kambing dombanya dari terkaman binatang buas. Daud berkata, hamba-Mu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Saudara, di dalam Mazmur pasal yang ke-23, Daud menyadari dan merasakan betapa Tuhan sangat mengasihi dan memperhatikan hidupnya, seperti seorang gembala yang begitu memperdulikan domba-dombanya. Sehingga Daud pun berkata, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Puji Tuhan. Saudara, Daud menyadari bahwa dirinya tidak ubahnya seperti domba, memiliki kelemahan, tidak bisa menjaga diri sendiri, memiliki rasa takut, cenderung mencari jalan sendiri, dan lalu tersesat. Daud berkata, aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Dalam keadaan yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, kehadiran seorang gembala bagi domba-domba sangat dibutuhkan. Bersama dengan gembala, domba dikelilingi dengan berkat, sehingga segala kebutuhannya terpenuhi. Daud mengakui bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Sebagai gembala yang baik, Tuhan akan membuat kita tidak berkekurangan sesuatu apapun. Bahkan Ia mau menerima kita apa adanya, menjaga, menopang, menolong, dan menyatakan kasih-Nya setiap saat. Dengan penuh kesabaran, Ia menuntun dan memandu kita. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya.
Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gembala yang baik selalu berjalan di depan, kemudian domba-dombanya akan mengikutinya. Tertulis, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Selain itu, di tangan gembala selalu ada gada dan tongkat. Gada berfungsi menghajar dan membunuh binatang buas yang hendak mengganggu dan memangsa domba. Sedangkan tongkat berfungsi memukul dengan pelan domba-domba yang sedang berlarian, memberontak dan bergerak menjauh dari gembala atau sedang keluar dari jalur. Pukulan ini tidak keras tapi terasa sakit juga dengan tujuan mendisiplinkan mereka. Atau tongkat dikalungkan ke leher domba dengan tujuan menarik si domba agar kembali ke barisan atau rombongan. Sebab jika domba berjalan sendiri dan tercerai-berai, dikhawatirkan akan tersesat dan kemungkinan besar akan menjadi mangsa binatang buas. Saudaraku, memang tongkat didikan Tuhan itu terasa tidak nyaman dan sakit bagi daging kita, tetapi semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari saudara, hari ini kita tekadkan hati kita dan kita bersyukur kita memiliki gembala yang baik, gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus yang selalu memperhatikan, memelihara, mendidik, dan membawa kita ke jalan yang benar, sehingga kita tidak tersesat. Mari kita setiap hari semakin mendekat kepada Tuhan yang adalah gembala agung kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat ini. Tuhan, Engkaulah gembala kami yang baik. Engkau yang senantiasa menuntun kami, memelihara kami, bahkan setia kepada kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk semakin mendekat kepadamu, hidup dalam persekutuan karib dengan Tuhan setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala macam sakit penyakit, mara bahaya dan malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih ya Tuhan. Di doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.